Saudara-saudara, pada penjelasan tentang slot ekspansi timbul beberapa pertanyaan. Saya akan memilih dan menjawab dua pertanyaan yang paling penting yang menurut saya paling berkaitan dengan slot ekspansi. Kenapa? Karena waktu kita memang terbatas. Kedua pertanyaan tersebut, yang pertama adalah, apakah kartu grafis PCIe versi 2.0 bisa beroperasi bila dipasangkan pada slot-slot PCIe versi 1.1? Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara mengetahui spesifikasi slot yang ada di motherboard? Apakah slot ini tipe PCIe versi 2.0 atau slot PCIe versi 1.1? Demikian juga, apakah ini slot AGB 4 kali atau slot AGB 8 kali? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, baiklah, saya jawab satu persatu. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu apakah kartu grafis PCIe versi 2.0 bisa beroperasi apabila dipasang pada slot PCIe versi 1.1? Jawabannya demikian. Kebanyakan kartu grafis yang diproduksi yang versi 2.0 ini kompatibel atau bisa dipasangkan pada slot PCIe versi 1.1. Walaupun tidak semuanya seperti itu. Namun, kartu grafis tadi tidak akan berjalan sesuai dengan kecepatan versi 2.0. Dia akan mengikuti kecepatan slotnya, yaitu kecepatan versi 1.1 tadi. Sebagai misalkan itu kartu grafis 16 kali versi 2.0 dipasangkan pada slot PCIe versi 1.1, kecepatannya sama 16 kali. Maka yang terjadi apa? Kartu grafis versi 2.0 tadi, kecepatan transfer datanya adalah 8000 MB per detik. Sedangkan slotnya ini sendiri kecepatannya hanyalah 4000 MB per detik. Maka kartu grafis tadi akan berjalan dengan kecepatan transfer data 4000 MB per detik, mengikuti kecepatan slotnya. Dalam kaitan ini, kartu grafis tadi boleh dikatakan mengalami penurunan kinerja dari 8000 menjadi 4000 karena slotnya hanya mampunya 4000. Kondisi yang demikian ini kalau dipandang dari sisi kartu grafisnya, maka dapat dikatakan kartu grafis ini backward compatible atau kompatibel balik dengan slot-slot produk sebelumnya. Namun apabila dipandang dari sisi slotnya, jadi slot ini mampu menampung produk-produk setelahnya. Jika demikian, maka disebut upward compatible, yaitu kompatibel dengan produk-produk setelahnya. Jadi kalau dipandang dari sisi kartu grafisnya, itu dikatakan bahwa kartu grafis tersebut backward compatible. Namun kalau dipandang dari sisi slotnya, maka slot tadi upward compatible. Upward compatible ini sering disebut juga dengan istilah forward compatible. Bagaimana kalau kasusnya terbalik? Misalnya slotnya versi 2.0, slot PCI Express tadi. Kemudian yang dipasangkan adalah kartu grafis versi yang lama, yaitu versi 1.1. Kebanyakan ini juga kompatibel. Namun nanti kecepatannya justru mengikuti kecepatan kartu grafisnya. Jadi kalau slotnya versi 2.0, misalnya kecepatan 16 kali, sebenarnya dia bisa mendukung kecepatan transfer data hingga 8000 MB per detik. Namun karena kartu grafisnya ini versi 1.1 dengan kecepatan 16 kali dan mampu mentransfer data dengan kecepatan 4000 MB per detik, maka kecepatannya nanti akan berubah. Kecepatan kartu grafisnya tetap 4000
megabyte per detik, walaupun slotnya sendiri mampu mendukung sampai 8000 megabyte per detik. Dalam kaitan ini istilahnya menjadi terbalik. Slotnya tadi, slot yang versi 2.0 tadi itu backward kompatibel dengan produk-produk kartu grafis versi sebelumnya. Jadi kalau dipandang dari sisi kartu grafis itu upward kompatibel, yaitu upward kompatibel dengan slot-slot versi yang lebih tinggi. Hal yang demikian tidak hanya berlaku pada kartu PCIe saja, juga berlaku pada slot-slot AGB. Misalnya seperti ini, slot AGB 4 kali kadang-kadang bisa ditancapkan kartu grafis 8 kali. Namun kartu grafis tersebut akan berjalan 4 kali mengikuti kecepatan dari slotnya itu. Walaupun kadang-kadang justru tidak mau jalan. Kalau tidak mau jalan namanya incompatible, jadi tidak kompatibel. Tapi kalau dia mau jalan artinya backward kompatibel, karena kartu grafisnya 8 kali, slotnya 4 kali. Dipandang dari sisi kartunya ini, dikatakan kartu ini backward kompatibel apabila bisa beroperasi di slot itu, dan kecepatannya akan mengikuti kecepatan slotnya. Nah, bagaimana misalnya kalau slotnya itu 8 kali, kemudian dipasangkan kartu AGB yang 4 kali, maka tetap akan berjalan sesuai dengan kecepatan kartunya, yaitu 4 kali, walaupun slotnya tadi mampu mendukung transfer data hingga kecepatan 8 kali tadi. Nah, bagaimana dengan kartu yang lain atau slot-slot yang lain, misalnya PCI, ISA dan lain-lainnya, sama saja. Logikanya semacam itu. Yang penting di sini kompatibel atau tidak. Ada kartu-kartu lain yang memang tidak kompatibel atau yang disebut inkompatibel tadi. Namun ada juga yang kompatibel. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimanakah cara mengetahui spesifikasi slot-slot yang ada pada sebuah motherboard. Misalnya, slot ini adalah slotnya PCI Express versi 2.0 kecepatan 16 kali. Kemudian yang ini slot PCI Express versi 1.1 kecepatan 16 kali. Bagaimana cara mengetahuinya? Itu ada beberapa cara untuk mengetahui, termasuk di sini untuk mengetahui ini slot AGB berapa kali gitu. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, lihat di buku manualnya. Di buku manual ini biasanya kalau Anda membeli baru pasti ada buku manualnya. Di situ sudah terdapat spesifikasi perangkat-perangkat yang bisa dipasangkan di situ dan kompatibel. Jadi di sini Anda bisa melihat buku manual untuk motherboardnya ya. Pada motherboard itu akan tercantum bahwa slotnya ini jenis ini mampu menampung kartu, misalnya kalau itu AGB sekian kali, kalau PCI Express versi ini sekian kali, seperti itu. Namun kadangkala kita tidak memiliki buku manual itu. Misalnya beli second, tentu tidak ada buku manualnya. Masih ada cara yang lain, yaitu lihatlah di situs produsen pembuat motherboard tersebut di internet. Lihat seri motherboardnya, biasanya tertulis pada motherboard tersebut serinya. Kemudian lihat ke situsnya, biasanya ada informasi mengenai hal tersebut. Tidak hanya informasi mengenai spesifikasi dari slot itu saja, namun juga spesifikasi perangkat keras yang lainnya. Misalnya mikroprosesor apa yang cocok dipasangkan, kemudian hard disk tipe apa yang bisa dipasangkan, dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang kita tidak bisa melakukan cara yang pertama maupun cara yang kedua tadi. Masih ada cara lain, yaitu dengan melihat langsung chipset dari motherboard tersebut. Lihatlah chipset, not braid-nya. Kalau dia motherboard yang masih menggunakan sistem chipset konvensional,
yang biasa digunakan di Core 2 atau sebelum komputer-komputer yang bermikroarsitektur Core 2. Dari data atau informasi yang tertulis pada chipset not bright-nya ini, kita akan mengetahui spesifikasi perangkat yang cocok dipasangkan dengannya, termasuk spesifikasi slot tadi. Caranya, setelah diketahui tipe dari chipsetnya, lihat di daftar chipset. Kalau itu produk Intel, lihat di daftar chipset produk Intel. Anda akan dapatkan informasi mengenai slot-slot tersebut. Spesifikasinya apa dia? Kalau di AGB berapa? Kalau PCI Express kecepatan berapa dan versi berapa? Ada kalanya kita juga tetap tidak bisa melihat dengan cara ini karena tidak memiliki daftar chipset tadi. Masih ada cara yang lain, cara yang termudah, yaitu gunakan software. Dengan software tersebut, Anda bisa melihat spesifikasi dari slot tadi, termasuk perangkat yang lainnya seperti mikroprosesor dan lainnya. Caranya gampang saja, pasang saja misalnya di situ kartu grafis tipe apa saja, pokoknya bisa nyala dan bisa berjalan di OS. Misalnya kita gunakan OS, operating system Windows. Asalkan jalan, langsung operasikan. Kemudian gunakan software-software yang berguna untuk mendeteksi spesifikasi perangkat-perangkat keras yang ada di situ. Contohnya AIDA, Sysoft Sandra, dan sebagainya. Dengan menggunakan software-software ini, maka Anda akan mengetahui spesifikasi dari slot yang terpasang di situ. Nah, setelah mengetahui spesifikasinya, sudah, catat saja, matikan komputer, kemudian carikan kartu-kartu grafis yang sesuai dengan spesifikasi dari slot tadi. Nah, patut dicatat di sini bahwa setiap hardware umumnya didesain khusus hanya kompatibel dengan tipe atau jenis hardware tertentu. Ini kunci utama. Jadi kalau Anda memiliki suatu perangkat keras, katakan seperti tadi kartu grafis, lantas kartu grafis itu cocok dipasangkan dengan berbagai macam slot, tidak seperti itu. Dia hanya didesain untuk tipe-tipe atau jenis-jenis slot dengan spesifikasi tertentu. Jadi tidak ada perangkat keras yang bisa dipasangkan secara umum di semua tempat atau kompatibel dengan semua perangkat keras. Tidak ada yang semacam ini. Ini adalah catatan khusus untuk saudara-saudara sekalian.